Bilangan arah sebuah garis. Nah, ini bilangan arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor pada garis. Nah, jika P1 dan P2-nya adalah titik-titik pada garis, maka bilangan arahnya adalah delta X, delta Y, delta Z. Hasilnya sudah diturunkan sebenarnya dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini bilangan arah sebuah garis. Berikutnya persamaan parameter sebuah garis. Nah, tinjau sebuah garis yang memuat P1 dan P2 dengan P1 dengan X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Nah, jika P adalah suatu titik sembarang pada garis, nah, dan P-nya suatu parameter, yaitu bilangan yang berubah-ubah, nah ini sehingga P1P itu sama dengan P kali P1 P2. Nah, dari persamaan ini, coba tentukan persamaan parameter dari garis ini. Siapa mau mencoba? Sarah mau Ibu. Ya, silakan. Maisaroh ya. Ya, bagus. Share whiteboard aja ya, Bu. Iya, boleh. Ibu, ini kalau langsung aja boleh nggak, Bu, yang Y sama Z-nya? Ya, Maisaroh, kenapa? Ini kalau langsung hasilnya Y aja nggak apa-apa, Bu. Kalau nggak usah bikin seperti ini ya. Boleh, boleh. Udah, Ibu. Ya, sip. Terima kasih, Maisaroh. Ya, Ibu, dari vektor sama-sama. ya, dari vektor P1P ya. P1P kemudian sama dengan T kali vektor P1P2. Nah, dari vektor P1P diperoleh X min X1, Y min Y1, Z min Z1.
sama dengan T kali X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Nah, sehingga di sini diperoleh untuk yang X-nya, X1 min X min X1 sama dengan T kali X2 min X1. Sehingga diperoleh endingnya ini ya, X sama dengan X1 tambah T kali delta X. Kemudian Y-nya di Y sama dengan Y1 tambah T kali delta Y. Kemudian Z-nya sama dengan Z1 tambah T kali delta Z. Jadi ini adalah persamaan parameter garis ya. Dalam ini ya. X, Y, Z dalam parameter T. Terima kasih, Maisaro. Ibu, ini stop share ya, Bu? Ya, boleh. Ibu share screen lagi ya. Nah, itu ya, persamaan parameter garis. Selanjutnya, persamaan simetrik sebuah garis. Tadi kan sudah diperoleh persamaan parameter ya. X, Y, Z. Nah, andaikan delta Y, delta X, delta Z-nya tidak serentak sama dengan 0. Nah, dengan eliminasi T, maka diperoleh persamaan simetrik sebuah garis. Siapa mau mencoba? Siapa mau coba, Ibu? Baik, silakan. Izin share whiteboard-nya, Ibu. Ibu kan ini tuh dari persamaan yang tadi Iya. dapat. Kasih Iya. tulis ulang lagi. Iya. Kemudian dieliminasi dalam tag-nya ya. Seperti ini, Ibu. Ya. Ini tadi sudah diperoleh persamaan parameter ya dalam X, Y, Z. Kemudian sehingga diperoleh T sama dengan X min X1 per delta X. Kemudian T yang berikutnya Y min Y1 per delta Y. Dan T sama dengan Z min Z1 per delta Z. Sehingga diperoleh persamaan parameter. Yang sebelah kirinya apakah T diperlukan? Diperoleh persamaan simetris, maaf. Hah? Enggak, Enggak, boleh dicoret ya, boleh dihapus ya. ini aja. Ya, paling ditulis itu adalah persamaan parameter ya, dihapus boleh. Udah. Ya, sip.
Ini sama dengan yang kirinya perlu? Hapus juga. Iya. Nah, sip. Terima kasih. Sehingga diperoleh persamaan parameter X min X1 per delta X sama dengan Y min Y1 per delta Y sama dengan Z min Z1 per delta Z. Ya. Sip, terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Kasih Pak Ya, izin stop ya. share. Stop share. Boleh. Nah, ini ya, tadi diperoleh persamaan parametrik sebuah garis X min X1 per delta X sama dengan Y min Y1 per delta Y sama dengan Z min Z1 per delta Z. Ya, persamaan parametriknya. Nah, persamaan simetrik ini tidak unik. Nah, bergantungnya pada apa? Yang pertama itu pengambilan titik sembarangnya, P1-nya ya. P1-nya itu jadi bisa berbeda antara persamaan simetrik yang diperoleh orang pertama dengan orang yang kedua, tergantung pengambilan dari titik sembarang P1-nya. Yang kedua, penyebutnya bisa diganti dengan bilangan yang sebanding dengan bilangan asal. Jadi penyebutnya misal bisa perbandingannya 1-1-1 atau perbandingannya nanti 2-2-2 gitu ya. Jadi penyebutnya tidak unik, bisa berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Tidak unik. Nah, berikutnya ini, jika delta X sama dengan 0, apa persamaan simetrik garisnya? Siapa mau menuliskan? Nyayu mau coba Bu? Boleh, Nyayu. Di sini aja bisa ya, Nyayu ya? Atau mau share screen? Boleh. Di sini aja. Baik. Di bawah-bawahnya aja langsung ya, Nyayu ya. Jika delta X-nya 0, persamaan simetrik garisnya gimana? Kemudian kalau delta Y-nya 0, dan kalau delta Z-nya 0.
Sudah, Bu? Ya, sip. Nah, jika delta X-nya sama dengan 0, maka persamaan garisnya ya, karena delta X-nya 0 berarti X sama dengan X1 dan ya ini Y min Y1 per delta Y sama dengan Z min Z1 per delta Z. Nah, ketika delta Y-nya 0, maka persamaan simetriknya Y sama dengan Y1 dan X min X1 per delta Z X sama dengan Z min Z1 per delta Z. Jika delta Z-nya sama dengan 0, maka persamaan simetrik garisnya Z sama dengan Z1 dan X min X1 per delta X sama dengan Y min Y1 per delta Y. Ya, sip. Terima kasih, Nyayu. Sama-sama. Ya. Nah, berikutnya tadi ya, sama dengan hasil yang sudah dituliskan oleh Nyayu. Berikutnya yang ini. Siapa mau coba yang ini? Nah, selanjutnya ini tinjau jika 2 dari 3 bilangan arahnya itu sama dengan 0. Nah, ini jika delta X-nya sama dengan 0 dan delta Y-nya sama dengan 0. Apa persamaan simetrik garisnya? Siapa mau coba? Boleh coba, Bu. Boleh, mangga. Ibu ngobrol sama orang itu ya. Ini lu bentar dulu. Biar ibu sekolah sih. Ini bukan, Bu. Ya, bentar saya kasih. Ya. Seperti ini ya. Nah, jika delta X-nya sama dengan 0 dan delta Y-nya sama dengan 0, maka persamaan simetriknya kalau tidak ada sama dengan yang kiri ini. Nah, yang mana yang kiri? Ini yang kiri. Persamaan bukan? Bukan ya, Bu. Iya, bukan. Jadi cukup yang kanannya saja ya. Ya, siap, Bu. Ya. Jadi jika delta X-nya sama dengan 0 dan delta Y-nya sama dengan 0, maka persamaan simetrik garisnya X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Jika delta delta X sama dengan 0 dan delta Z-nya sama dengan 0, maka X sama dengan X1 dan Z sama dengan Z1. Jika delta Z-nya sama dengan 0 dan delta Y-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan Y1 dan Z sama dengan Z1. Gitu. Sip, terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Ya. Nah, berikutnya kita akan ke persamaan umum garis. Nah, dari dua buah bidang ini, dari dua buah bidang.
Nah, ini ada dua buah bidang. Bidang alfa memiliki vektor normal U1. Dan bidang 2 memiliki vektor normal yaitu U2. Ya. Nah, garisnya itu ini kan ya. Nih. Ini garisnya. Nah, ini garisnya ya. Jadi garisnya itu perpotongan dari bidang alfa dan bidang beta ya. Ini ada garisnya. Nah, vektor normal itu tegak lurus dengan bidangnya kan ya. Vektor normal U1 tegak lurus dengan bidang beta. Vektor normal U2 tegak lurus dengan alfa. Karena garis ini ya, garis berada pada bidang beta dan bidang alfa, sehingga garis ini tegak lurus dengan vektor normal U1 dan U2. Sampai sini ada yang tanyakan? Karena garisnya terletak pada bidang alfa dan bidang beta, dan bidang alfa kan mempunyai vektor normal U2, sedangkan bidang beta mempunyai vektor normal U1, sehingga garisnya tegak lurus dengan vektor normal U1 dan vektor normal U2 ya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, garis dalam ruang adalah irisan dua buah bidang yang tidak sejajar. Tadi ya bidangnya ya yang ini nih. Nah, ini tidak sejajar, kemudian sehingga garis diwakili oleh dua persamaan simultan linier. Nah, ini persamaannya. A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0. Nah, kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2 sama dengan 0. Sehingga bilangan arah garis yang diwakili oleh kedua persamaan tersebut, ada yang tahu? Bilangan arahnya apa? Ada yang tahu bilangan arahnya? Yang komponen skalar vektor itu ya Bu ya, yang tegak lurus vektor U dan U1 dan vektor U2 ya? Betul, apa komponen skalarnya? Komponen skalarnya ini Bilangan Bu yang arah. Ya. Yang perkalian silang U kali vektor U 1 kali vektor U2 ya? Iya, betul. Ya, kita dilanjut nanti ya, ada di slide berikutnya. Nah, garis tegak, garis tadi ya, garis yang Ibu tadi ini nih, yang tadi itu tegak lurus dengan vektor U atau U1 tadi ya, vektor U1 yaitu A1, B1, C1, karena garis tersebut ada pada bidang A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0. Dan garis tersebut juga tegak lurus vektor V, yaitu A2, B2, dan C2. V itu tadi ya yang Ibu gambarkan vektor U2. Nah, karena garis tersebut ada pada bidang A2X tambah B2Y tambah C2Z dan tambah B2 sama dengan 0. Nah, sehingga bilangan arah garis dari komponen skalar vektor itu yang tegak lurus vektor U dan V. Nah, sehingga diperoleh tadi ya cross ya. Cross dari vektor normal kedua bidang tadi. Nah, sehingga ini komponen skalarnya ya. Menggunakan aturan Cramer ya. B1, B2, C1, C2. Ya maaf tadi ini ya. Nah ini ya, sehingga U cross V, vektor normal pada bidang pertama, cross vektor normal pada bidang kedua, ini ya. Determinan
yang diperoleh dari aturan Kramer ya, B1, B2, C1, C2, C1, C2, A1, A2, kemudian A1, A2, B1, B2. Jadi bilangan arah garisnya adalah yaitu ya, bilangan arah garisnya ini yang diperoleh dari sini. Ini bilangan arah garisnya. Nah, itu ya, jadi bilangan arah garisnya itu. Nah, tidak serentak sama dengan 0 karena bidangnya tidak sejajar, sehingga diperoleh persamaan simetrik dan persamaan parameternya apa? Silahkan tulis. Tinggal ganti ya, yang tadi ya, yang delta X, delta Y, delta Z-nya itu dengan yang ini. Jadi nanti diperoleh persamaan simetrik dan persamaan parameter garis. Siapa mau menuliskan? Saya Bu, mau Bu. Ya, Raihan sebelah kiri, persamaan simetrik. Siapa yang mau persamaan parameter? Siapa yang mau persamaan parameter? Atin mau Bu bersama. Ya, mangga. Ya, boleh. Ibu Salsa mau nyoba yang parameter ya, Bu? Boleh, mangga. Seperti itu Bu. Ya, sip, bagus. Jadi diperoleh persamaan simetrik garisnya X min X1 per determinan dari B1, B2, C1, C2 sama dengan Y min Y1 per C determinan C1, C2, A1, A2 sama dengan C min Z min Z1 per determinan A1, A2, B1, B2.
Sudah, Ibu. Ya, bagus. Ya, sehingga diperoleh persamaan parameter garisnya X sama dengan X1 tambah B1, B2, C1, C2T ya. Ini persamaan parameternya. Kemudian Y sama dengan Y1 tambah Z1, C1, C2, A1, A2T. Dan yang terakhir Z sama dengan Z1 tambah determinan dari A1, A2, B1, B2T. Ya, bagus. Alhamdulillah ya, sudah selesai bentuk-bentuk persamaan garis dalam ruang. Ada bentuk persamaan simetrik garis dan ada bentuk persamaan parameter garis ya. Seperti itu. Ada yang bentuknya ini ya, yang bawahnya determinan, kemudian tadi yang awal bentuknya tidak determinan, tapi dalam bentuk delta X, delta Y, dan delta X, delta Y, dan delta Z. Tuh. Terima kasih. Hari ini sudah selesai, alhamdulillah berbagai bentuk persamaan garis sudah diturunkan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini latihannya. Silakan di SS. Clear all drawing. Mangga di SS. Sudah di SS? Kalau sudah, kita bahas latihan yang pekan lalu ya. Yang pekan lalu dibahas. Ibu harap yang belum pernah, mangga. Jadi akan lebih baik jika yang belum pernah. Presentasi, disilahkan untuk presentasi. Boleh tulis langsung, jadi boleh share screen ya. Mangga, yang pertama nomor 1 dulu. Siapa mau nomor 1? Di ini dulu ya. 1 mau siapa? Fatin mau Bu nomor 1. Fatin, 1. 2 siapa? Faruk, Bu. Faruk. Ada yang lain? Fatin, Faruk. Yang lain? 3 siapa? Saya boleh, Bu. Siapa itu? Tapi boleh nggak? Udah. Yang lain dulu, Raihan, yang gitu. belum dulu. Lia Oh, mau yang Lia? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Boleh Bu nomor 3. Oke, Lia 3. Siapa yang 4? 4 siapa? Azizah, Hasa belum pernah. Azizah mau Zah? 4 Zah. Boleh, Bu. Azizah, oke. Perasaan Azizah belum. Nah, apa lagi ya yang perasaan belum? Hasna, Hasna. Ibu, ya. Iya, Bu. Hasil nomor 5. Hasna, oke. Nomor 6. Nadifa. Boleh, Bu. Oke. Nanti habis ini lanjut ke latihan hari ini ya. Jadi boleh yang hari ini nanti langsung presentasi. Enggak, share screen aja ya. Boleh share screen menulis di whiteboard boleh. Fatin